Lebih dari 2000 tahun yang lalu, jalur sutra dimulai, bukan sebagai satu jalan, melainkan sebagai awal dari sebuah kisah besar yang akan menghubungkan dunia. Pada masa itu, dunia terasa jauh lebih luas dan misterius, dengan peradaban-peradaban besar yang terpisah oleh bentang alam yang menantang dan belum terjelajahi. Namun, perlahan-lahan, jaringan luas jalur mulai terbentuk, menghubungkan timur dan barat melalui rute-rute yang saling bersilangan dan bercabang, membentuk sebuah sistem transportasi dan pertukaran yang belum pernah ada sebelumnya. Jalur ini membentang dari Tiongkok hingga ke Mediterania, melintasi gurun yang ganas, pegunungan yang tinggi, dan padang rumput yang luas. Setiap langkah di sepanjang jalur ini penuh tantangan, namun juga penuh harapan akan penemuan baru. Dinasti Han memicu penciptaannya sekitar 130 SM, ketika Kaisar Wu yang visioner mengirim Zhang Qian ke barat, mencari sekutu dan informasi tentang dunia luar. Misi ini menjadi titik balik dalam sejarah Tiongkok. Perjalanan berbahaya Zhang Qian membuka mata Tiongkok terhadap peradaban kuat dan barang berharga jauh di luar perbatasannya, seperti budaya, teknologi, dan kekayaan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Laporannya membangkitkan rasa ingin tahu dan ambisi di istana kekaisaran, terutama untuk kuda surgawi dari Asia Tengah yang terkenal kuat dan cepat, serta barang-barang eksotis lainnya. Keinginan akan kuda-kuda ini sebagai ganti barang-barang Tiongkok seperti sutra dan rempah-rempah, menggerakkan roda perdagangan pertama dan mempertemukan bangsa-bangsa yang berbeda. Jalur sutra tumbuh secara organik, didorong oleh rasa ingin tahu, kebutuhan, dan janji kekayaan yang menanti di ujung perjalanan. Setiap pedagang, penjelajah, dan diplomat membawa cerita dan harapan mereka sendiri. Awalnya dimulai sebagai misi diplomatik, jalur sutra segera berkembang menjadi saluran utama untuk pertukaran barang, ide, dan budaya, memperkaya peradaban di sepanjang jalurnya. Percikan awal ini akan membentuk jalannya sejarah manusia selama berabad-abad, menciptakan hubungan yang melampaui batas geografis dan politik. Lahirnya jalur sutra membuktikan bahwa satu perjalanan, satu keputusan, dapat mengubah dunia, dan membuka babak baru dalam sejarah umat manusia. Inilah fondasi dari jaringan global, yang akan menghubungkan peradaban selama beberapa generasi, membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno, yang membentang lebih dari 4.000 mil, menghubungkan ibu kota Tiongkok, Chang'an, hingga ke wilayah Mediterania di barat. Rute ini bukan hanya satu jalur, melainkan terdiri dari banyak cabang yang melintasi pegunungan, padang rumput, dan gurun luas. Karavan melintasi gurun berbahaya seperti Taklamakan, terbagi menjadi cabang utara dan selatan untuk mencapai kota-kota oasis penting seperti Turpan, Samarkand, Dunhuang, Sih, dan Khotan. Setiap cabang menawarkan tantangan dan peluang tersendiri bagi para pedagang. Kota-kota ini berkembang sebagai pusat vital, menawarkan tempat istirahat, perdagangan, dan pertukaran budaya. Di sini, para pedagang, cendekiawan, dan pelancong dari berbagai bangsa bertemu, bertukar barang, ide, dan tradisi. Rute-rute terus berlanjut melalui Persia, dengan kota-kota seperti Merv dan Ekbatana berfungsi sebagai pos perdagangan utama. Wilayah ini menjadi jembatan penting antara timur dan barat, memperkaya budaya dan ekonomi kedua belah pihak. Barang-barang akhirnya mencapai pelabuhan Mediterania seperti Antioquia, lalu melakukan perjalanan dengan kapal ke Roma dan sekitarnya. Disinilah barang-barang Asia bertemu dengan pasar Eropa. Selain jalur darat, rute maritim juga muncul, menghubungkan Tiongkok ke Asia Tenggara, India, Arab, dan Afrika Timur. Kapal-kapal membawa rempah, sutra, dan keramik melintasi lautan luas. Pelabuhan seperti Guangzhou menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, tempat bertemunya pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bersama-sama, jalur darat dan laut membentuk jaringan global yang luar biasa, menghubungkan puluhan budaya, agama, dan peradaban selama lebih dari 1000 tahun. Jalur sutra adalah jalan raya super pertama di dunia untuk perdagangan dan budaya, meninggalkan warisan yang masih terasa hingga kini. Sutra, nama jalur sutra, adalah ekspor Tiongkok yang paling didambakan. Kain halus yang begitu mewah dan indah, sehingga menjadi simbol status dan kekayaan di seluruh dunia kuno. Di Roma, sutra begitu berharga sehingga nilainya bahkan melebihi emas. Para bangsawan Romawi berlomba-lomba memilikinya, dan permintaan akan kain ini mendorong perdagangan lintas benua.
Tapi jaringan perdagangan ini membawa lebih dari sekadar sutra, ia menjadi jalur utama pertukaran barang, budaya, dan pengetahuan antara timur dan barat. Dari Tiongkok, porselen halus, teh aromatik, dan kertas inovatif juga ikut mengalir ke barat, memperkenalkan teknologi dan gaya hidup baru. Dari India dan Asia Tenggara, rempah-rempah eksotis, permata berharga, dan rempah-rempah langka memperkaya dapur dan perhiasan di seluruh Eurasia. Selain itu, kayu eksotis, resin harum, dan bahan alami lain menjadi komoditas penting yang dicari para pedagang. Sebagai balasannya, Barat mengirimkan barang pecah belah, emas, perak, dan logam mulia lain ke timur, memperluas kekayaan dan pengaruh mereka. Batu mulia seperti zamrud, ruby, dan safir juga menjadi bagian penting dari pertukaran ini, memperindah istana dan kuil di timur. Asia Tengah memasok kuda-kuda perkasa yang sangat dihargai untuk perang dan transportasi, sementara Persia menyumbangkan karpet indah, serta produk pertanian seperti anggur segar dan wine, yang memperkaya budaya kuliner di sepanjang jalur ini. Jalur sutra adalah jalan dua arah, memperkaya kedua belah pihak dengan barang mewah, kebutuhan sehari-hari, dan bahkan ide-ide baru yang mengubah dunia. Teknologi, bahan mentah seperti logam dan mineral, serta makanan seperti kenari, delima, dan buah jeruk, juga melakukan perjalanan jauh melalui rute ini. Obat-obatan, bulu, karang, dan tanaman langka dipertukarkan, membawa manfaat kesehatan dan kemewahan ke berbagai penjuru benua. Jalur sutra menjadi pasar global pertama di dunia, memperkenalkan produk, inovasi, dan ide-ide baru dimanapun ia mencapai. Disinilah, di tengah keramaian pasar dan pertemuan budaya, apapun bisa ditemukan, selama kamu punya sesuatu untuk diperdagangkan. Selain sutra dan rempah-rempah, jalur sutra membawa harta karun yang mengubah masyarakat. Barang pecah belah Romawi memukau para elit Tiongkok, menginspirasi teknik baru dan pertukaran artistik. Giok dari Asia Tengah, emas dan perak dari Barat, serta perhiasan rumit memadukan gaya dari banyak budaya. Rute-rute juga menyebarkan tanaman, anggur, kenari, dan delima ke Tiongkok. Persik dan aprikot ke Barat, membentuk kembali pola makan dan pertanian. Hewan juga diperdagangkan, kuda surgawi untuk pasukan Tiongkok, unta untuk karavan, dan makhluk eksotis sebagai hadiah kerajaan. Pertukaran ini memperkaya ekonomi dan kehidupan sehari-hari, menenun permadani inovasi bersama. Kekayaan sejati jalur sutra terletak pada keragaman barang dan ide yang dibawanya. Itu adalah jalan raya transformasi untuk setiap peradaban yang disentuhnya. Jalur sutra adalah jalan raya bagi umat manusia, bukan hanya barang. Pedagang mempertaruhkan segalanya demi keuntungan, berdagang secara bertahap dari Tiongkok ke Roma. Karavan menyewa penjaga untuk melindungi dari bandit, sementara kerajaan membangun benteng untuk mengamankan rute. Misionaris agama, biksu Buddha, Kristen Nestorian, dan kemudian cendekiawan Muslim, menyebarkan iman dan ide ke seluruh benua. Diplomat, penjelajah, dan cendekiawan melakukan perjalanan untuk mencari aliansi, pengetahuan, dan petualangan. Setiap kelompok berkontribusi pada pencampuran budaya yang mendefinisikan jalur sutra. Rute ini menjadi wadah peleburan bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Itu adalah jembatan hidup antar dunia, dibentuk oleh orang-orang yang berani melintasinya. Beberapa penjelajah legendaris meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di jalur sutra. Perjalanan Zhang Qian untuk dinasti Han membuka Tiongkok ke barat, memberinya gelar Bapak Jalur Sutra. Berabad-abad kemudian, Xuanzang, seorang biksu Buddha, melakukan perjalanan ke India untuk mencari teks-teks suci, membawa kembali pengetahuan yang mengubah Buddhisme Asia Timur. Marco Polo, pedagang Venesia, menghabiskan bertahun-tahun di Tiongkok Mongol, dan membagikan petualangannya dalam sebuah buku yang memukau Eropa. Ibn Battuta, penjelajah Maroko, melakukan perjalanan melintasi dunia Islam dan ke Tiongkok, mendokumentasikan budaya dan politik di sepanjang jalan. Kisah-kisah mereka menjembatani benua, menginspirasi rasa ingin tahu dan pemahaman antara peradaban yang jauh. Melalui keberanian dan tulisan mereka, para penjelajah ini membuat jalur sutra menjadi legendaris. Tasid pran berdepuð sinob sid budbaginya. Warisan terbesar jalur sutra adalah pertukaran ide, kepercayaan, dan teknologi. Gaya artistik berpadu, pengaruh Yunani, India, dan Asia Tengah menciptakan seni Buddha yang unik. Buddhisme menyebar dari India ke Tiongkok, Korea, dan Jepang, sementara Kristen dan Islam melakukan perjalanan ke timur. Pembuatan kertas dan bubuk mesiu bergerak ke barat dari Tiongkok,
merevolusi komunikasi dan peperangan. Sebagai balasannya, budidaya anggur dan pembuatan kaca memperkaya kehidupan di timur. Musik, tari, mode dan permainan seperti catur melintasi batas, menciptakan budaya hibrida yang dinamis. Jalur Sutra adalah blender budaya, mencampur tradisi menjadi sesuatu yang baru. Ini menunjukkan bahwa koneksi manusia mendorong kemajuan. Harta karun yang sebenarnya adalah perpaduan peradaban di sepanjang jalurnya. Zaman keemasan jalur sutra memudar pada akhir tahun 1200-an. Pecahnya Kekaisaran Mongol mengakhiri stabilitas yang membuat perjalanan aman. Teknologi maritim baru memungkinkan orang Eropa melewati rute darat, dengan pelayaran laut Vasco da Gama ke India menandai titik balik. Kebijakan isolasionis di Tiongkok dan konflik dengan Kekaisaran Ottoman semakin menghambat perdagangan darat. Wabah hitam menghancurkan populasi dan ekonomi, menghalangi perjalanan jarak jauh. Rute laut menjadi lebih cepat dan lebih murah, membuat karavan unta menjadi usang. Jalan raya transkontinental yang besar perlahan-lahan hancur, kota-kotanya memudar menjadi kenangan. Namun semangat koneksi jalur sutra tetap bertahan. Warisan jalur sutra masih membentuk dunia kita. Ini membuktikan bahwa pertukaran damai antar budaya mendorong kemajuan dan inovasi. Makanan yang kita makan, musik yang kita mainkan, dan cerita yang kita bagikan, seringkali berawal dari rute kuno ini. Saat ini, proyek-proyek seperti inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok menggemakan visi jalur sutra tentang koneksi global. Sejarah rute ini mengingatkan kita bahwa tidak ada peradaban yang berkembang dalam isolasi. Pertukaran barang selalu membawa pertukaran ide, memperkaya semua orang. Kisah jalur sutra adalah pelajaran abadi tentang kekuatan koneksi manusia. Semangatnya hidup dalam warisan global kebersamaan.